Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex tanggal 10 Oktober 2024. Ya, hari ini saya agak siang untuk menganalisa market ya, dikarenakan tadi pagi memang banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan sehingga saya baru sempat bikin videonya siang. Tapi tidak mengapa, menurut saya market masih bisa kita analisa kapanpun ya, karena kita tahu bahwa market forex itu berjalan sampai dengan hampir 24 jam. Tapi untuk market gold, oil itu ada tutup 1 jam, jadi dia cuma 23 jam ya. Cuman kalau kita ngomong soal forex mata uang itu hampir 24 jam. Nah, cukup menarik beberapa hari kemarin ya, setelah gold tidak bisa tembus 2650 kembali, dia turun bahkan sampai break ya di angka supportnya yang saya sudah prediksi di sekitar 2630. Tapi sekarang sudah mulai ada perlawanan, belum perlawanan sepenuhnya sih, tapi lebih ke arah sideways. Nah, sekarang langsung kita buka chart ya, kita analisa dari time frame daily. Nah, setelah rally ya, gold ini setelah rally beberapa hari ya, bahkan ini dari mulai Juli ya, setelah setway ya, Juli sampai dengan hari ini di Oktober. Jadi Juli, Agustus, September, November, Oktober, kurang lebih 4 bulan dia rally. Nah, apakah koreksi ini sudah menjadi koreksi untuk gold untuk turun, ataukah dia membentuk bottoming di sini untuk kemudian dia mengarah naik lagi? Nah, ini bisa kita lihat dari, kalau saya sih melihatnya masih potensi untuk naik ya, dikarenakan secara fundamental sendiri bahwa gold itu didukung oleh berita-berita yang hari ini sedang memanas. Di antaranya adalah perang antara negara-negara luar ya, di Israel, Iran, bahkan sekarang sudah ikut-ikutan ya, Amerika Serikat, kemudian Cina juga ikut-ikutan. Menurut saya statement-statement yang ya bisa menyulut perang. Nah, ketegangan-ketegangan geopolitik ini bisa menyebabkan harga emas naik menurut saya, karena ya sekali lagi ketika kondisi geopolitik dunia itu tidak menentu, maka aset yang dilirik oleh para investor adalah di emas ya. Nah, untuk time frame daily, gold ini tertahan di area pivot ya, meskipun tidak sepenuhnya menyentuh. Kemarin kan terendahnya di 2604, kalau hari kemarin itu di 2605, hari ini dia di 2606. 2 hari ini tidak membentuk low baru, dan agak ditahan ya di daerah 2604 sampai dengan 2605. Apakah ini menjadi bottoming sehingga dia akan naik? Nah, ini yang perlu kita lihat nanti di time frame kecil. Cuman kalau saya melihat ini, selain dia tertahan di pivot, area pivot ya, untuk RSI-nya dia juga sudah mulai mantul atau mulai rejection di area 50-an. Jadi ini agak hati-hati menurut saya gold kalau memang dia tidak bisa break di bawah 2600 ya, atau mungkin dia akan nyoba di sekitar sini 2580 baru kemudian dia naik. Atau kalau skenario nya nanti 2580 ini tertembus ke bawah, nah gold ini potensi akan ke daerah sini di sekitar 2530-an. Nah, kita lihat di time frame H1 ya. 3 hari ini gold masih setway di antara 2505-an ya, sampai dengan dia tidak bisa tembus di area 2604, karena memang di indikator kita dengan bantuan indikator support pivot point ya, itu tertahan di S1 period sebelumnya, ada juga dengan S1 period hari ini, meskipun itu di angkanya sekitar 267. Tapi sekali lagi ya, kita itu kalau menganalisa itu angkanya belum tentu persis, karena kita akan melihat dari area ya, jadi areanya itu di sekitar area kuat ya, 2619 sampai dengan 2627 area atasnya.
Kemudian area bawahnya di sekitar 2604 sama sampai kecil ya di sini 2608. Tapi untuk melihat areanya ya, ini setelah penurunan, setelah dia di reject di pivot di time frame S1, dia turun melewati S1 dan kemudian dia hampir menyentuh S2, kemudian dia sideways. Selalu yang saya bilang bahwa pola dari sebuah candle itu kalau tidak membentuk V ke atas atau V ke bawah ya. Jadi ini bentuk V ke bawah, kemudian dia naik lagi, V terbalik, V terbalik, kemudian dia bikin U ya, U. Nah ini kalau ini kan sudah tertahan beberapa candle H1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini misalnya naik, ini potensi akan berusaha untuk tembus di 26, 24 lagi. Menurut saya kalau area 26, 20-an sampai dengan 26, 27 ini tertembus, gold itu akan kembali ke area 26, 50. Saya sih kalau lihat H1 ini melihatnya potensinya naik ya, karena secara bantuan indikator RSI ini juga bukan mengkonfirmasi ya, ada sinyal potensi untuk lebih ke arah naik, sama kayak candlenya sudah mengarah ke atas, kemudian secara garis supportnya juga dia tertahan di S2 dan mengarah ke atas, resistennya juga mengarah ke atas. Jadi ada 3 sinyal, dari sinyal indikator pivot, kemudian bentuk candle dan RSI ini mengarah ke atas. Jadi menurut saya potensi emas itu balik ke area ke 2624-an ya, 2622, 2624, atau bahkan dia kalau bisa tembus 2627, gold ini bisa ke area 2650. Kalau saya sih belum melihat turun ya, tapi kalaupun gold ini turun dalam, rasanya itu membentuk pijakan untuk dia naik. Jadi cari momentum untuk buy. Kalau saya berani buy ya di sini tadi ya, di area 2610-an buy. Target paling dekat itu di sekitar 2622, itu ada 10 poin. Kalau kita bisa nahan, berani nahan ya, kemungkinan akan ke sekitar 2650. Itu untuk gold. Coba saya lihat daily juga, 2650-nya berada di mana? 2650-nya nanti ada resisten paling dekat ya di area 2630. Setelah itu dia akan kembali ke area 2650-an. Secara bentuk ya, secara pattern, gold ini belum mengindikasi untuk turun. Ini menurut saya masih potensi untuk naik ya, karena dia juga belum jadi atau belum membuat low baru. Setidaknya kalau dia baru break 25-30-an baru bisa dikatakan gold ini mungkin potensi untuk turun. Itu untuk gold. Kemudian yang kedua yang menarik adalah oil ya. Setelah kemarin oil ini membentuk double bottom ya di time frame daily. Nah, fundamentalnya oil ini juga mengisyaratkan atau memberikan sinyal bahwa oil kedepannya itu akan naik ya, karena kalau terjadi perang sudah pasti salah satu aset adalah emas yang akan naik, dan pair yang lain adalah di oil ya. Jadi oil ini secara time frame daily tertahan di resisten 1 ya. Kemarin memang sempat turun di candle ini, turunnya sampai 71.5, tapi dia nutupnya persis di R1 ya. Dan hari ini dia tidak berusaha turun, tapi dia masih bergerak kecil ya di atasnya R1 sampai dengan ini ada support di sini. Selain ada candle yang tertahan, harga tertahan, dia juga ada S3 period period ketiga ya. Gitu. Oil menurut saya potensinya masih bisa ke 75, dan yang lebih ini lagi mungkin dia bisa menuju ke high-nya beberapa hari yang lalu di sekitar 78. Ini untuk oil. Menurut saya proyeksinya dia masih naik. Kalau buy ya ini di 73 ya, atau di 72 di neckline-nya double bottom ini di sini, ini bisa naik. Bisa beli untuk oil. Kemudian kalau sekarang menurut saya sudah bisa masuk ya, tapi kalau turun lagi ke 72 juga boleh masuk lagi, bisa di average. Nanti target pertamanya di sekitar 75 sampai dengan 78. Ini untuk oil. Kalau kita lihat H1
Ya, H1 H1 ini mungkin bisa beli juga ya. Ini memang tertahan sehari ini, itu sekarang berada di resisten yang kuat di 73.7 ini. Tapi kalau misalnya ini kan candlenya sudah mulai ragu-ragu kecil-kecil ya, kalau dia turun dia potensi akan ke pivot. Nah, ke area pivot ini oil justru malah bisa buy lagi. Harapannya dia nanti akan bikin bottom double ya, double bottom, baru kemudian dia naik ya. Targetnya di area sini 75 ya, sampai dengan 78. Itu untuk oil. Saya oil itu tidak bisa atau riskan menurut saya untuk ambil posisi sell, kecuali dia berada di harga pertama, misalnya 78. Kalau 75 belum waktunya masuk untuk sell, tapi minimal di 78 atau area 80-an oil itu boleh sell. Tapi kalau masih di sekitar 70, di bawah 75, menurut saya tunggu momentum oil untuk beli. Itu untuk oil. Kemudian yang terakhir saya akan analisa Bitcoin. Bitcoin ini juga salah satu aset yang mungkin berpengaruh ketika terjadi perang ya. Perang memanas. Hari ini memang sudah terjadi perang, tapi memang ada potensi perang itu semakin membesar ya. Kita tidak berharap, atau kita harapannya tidak akan terjadi perang dunia ketiga ya, karena itu juga akan berimpact pada kita di Indonesia ya, atau negara-negara yang lain. Tapi tidak bisa dihindari atau dipungkiri bahwa saat ini situasinya sedang memanas. Nah, kalau kita lihat Bitcoin di time frame daily ini sedang tertahan di pivot, meskipun ini ada potensi bikin double bottom ya, double bottom. Ini bottom yang satu, bottom yang kedua, dan dia benar-benar linear dan persis ya. Kalau dia naik itu minimal pertama yang dia coba adalah di daerah 62,8 sampai dengan 63.000 ya. Ini ada pivot period 3 sebelumnya, tapi di sini juga ada resisten yang kuat ya. Ini ada candle berhenti di sini, rejection itu di sekitar 63.2. Jadi Bitcoin ini boleh buy, targetnya di sekitar 62,8 sampai dengan 63 menurut saya. Tapi kalau memang break ini di 59.800 lah ya, kita turunkan sedikit 59.800. Nah, ini lebih baik kalau misalnya di cut loss boleh, atau nanti tunggu buy lagi di area sekitar 55 paling aman. Kalau kita ambil buy lagi di sini agak terlalu pendek ya, menurut saya tunggu dulu dia turun sampai bawah. Jadi sahabat gadis forex bisa diversifikasi untuk size lotnya itu. Kemudian kalau kita lihat H1 ya, H1 dari tadi pagi itu pergerakannya sangat kecil ya. Dia karena bergerak di range antara support 1 meskipun di atasnya sampai dengan ini, dia tertahan di support 2 periode sebelumnya nih ya. Dan di sini juga rapet ya, banyak candle yang di reject di sini. Jadi memang area 61 ini adalah area yang cukup kuat ya, resisten yang hari ini cukup kuat. Tapi kalau ini tertembus ke atas, itu dia minimal ke sini ya, 62,8, masih relate dengan time frame daily ya, di sekitar 62,8 atau sampai dengan 63.000 ya. Itu untuk Bitcoin. Kalau saya sih bisa buy ya, karena ini juga menurut saya area kuat 60, meskipun mungkin kalau ini di break ke bawah seperti tadi, Bitcoin bisa potensi ke area langsung menurut saya 55. Meskipun untuk turun ke 55.000 itu dia pasti ada bikin pola ya, turun kemudian mungkin dia akan berusaha naik dulu kemudian turun. Nah, seperti itu. Itu untuk Bitcoin. Jadi sahabat gadis forex, untuk 3 pair yang sudah saya analisakan hari ini sangat berimpact ketika, atau sangat terpengaruh oleh fundamental seperti geopolitik dunia, seperti misalnya ada perang, atau misalnya ada ketidakstabilan sebuah negara-negara besar seperti Eropa, seperti Amerika atau China. Nah, seperti itu. Jadi emas, oil, dan Bitcoin memang
salah satu dan salah tiga dari beberapa pair yang sangat seksi dan sangat sensitif dengan fundamental. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bahagia. See you, bye bye.